rapat, gabung erat dengan channel penuh sahabat. Inilah kami, Sinema Nyonya. Bagaimana kabar Anda guys? Semoga selalu tersenyum sehat dan penuh semangat. Cuplikan adegan di awal tak lain dan tak bukan adalah bagian film dengan judul 100 Feet yang ditulis dan disutradarai oleh Eric Red. Dibintangi oleh artis Famke Janssen dalam perannya sebagai Marnie yang dengan akting totalnya ia sukses berperan sebagai seorang janda yang kuat, pemberani, dan tangguh. Film ini pun diramaikan oleh aktor seperti Bobby Cannavale, Ed Westwick, dan Michael Bear. Bagi Anda yang kangen dengan peran mereka, silakan puaskan dengan menonton film 100 Feet secara full, pastinya akan lebih berasa seru dan menegangkan guys. Film ini bercerita tentang Marnie yang terpaksa harus membunuh suaminya demi keselamatan nyawanya guys. Dari perangai suaminya yang sangat kasar, kini sebagai seorang janda sekaligus narapidana, ia harus berjuang dalam melewati masa hukumannya. Sampai dengan statusnya sebagai tahanan rumah, bukannya semakin melegakan, tapi justru disitulah muncul tragedi yang mencekam dan mengerikan bakal terjadi. Ikuti rangkum kisahnya setelah ini. Sinema Nyonya siap beraksi. Awal film dibuka dengan memperlihatkan suatu pemandangan bebas yang begitu dinikmati Marnie dari sekian tahun lamanya ia hidup di penjara. Setelah cukup lama perjalanan, sampailah Marnie di sebuah rumah di mana dia harus menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah. Dengan didampingi seorang polisi yang selalu bersikap kasar kepadanya. Polisi itu bernama Seng. Awalnya terjalin hubungan yang baik di antara keduanya guys, lantaran suami Marnie atau mendiang Mike adalah rekan kerja Seng. Jadi sikap kasar Seng kepada Marnie bukan tanpa alasan, lantaran ia kesal karena kematian sahabatnya itu disebabkan oleh Marnie yang membunuhnya dengan menusukkan pisau di tubuh Mike. Tak ada yang berubah dari rumah itu guys. Masih pula terdapat noda darah suaminya yang menempel di dinding akibat peluru yang ia tembakkan. Marnie pun menyayangkan tidak dibersihkannya noda darah tersebut. Kesal dengan sikap Seng, Marnie pun menyalahkan atas tidak ditindaklanjutkannya laporan Marnie yang sering menjadi korban suaminya waktu itu. Demikian juga Seng yang akhirnya menyesalkan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Marnie. Lalu datanglah petugas kepolisian yang bernama Jimmy yang telah mempersiapkan gelang kaki elektronik untuk membatasi Marnie sebagai tahanan rumah. Sambil memakaikannya di pergelangan kaki Marnie, petugas itu menerangkan cara kerja gelang elektronik itu. Gelang kaki itu tak boleh dilepas, bahkan saat Marnie mandi sekalipun. Dengan gelang kaki itu, pergerakan Marnie hanya sebatas radius 100 kaki atau sekitar 30 meteran saja. Selebihnya, alarm dari gelang kaki itu otomatis akan berbunyi. Jika alarm itu berbunyi lebih dari 3 menit, apalagi kalau ada upaya untuk melepaskan gelang itu, petugas otomatis akan mendatangi Marnie. Terlihat senyum kepuasan di wajah Seng. Dia lalu bergegas menyimpan kunci gelang kaki itu dan memastikan Marnie merasakan hukumannya. Seng pun mengancam jikalau Marnie melakukan pelanggaran, maka ia akan menambah 10 tahun bagi setiap pelanggaran yang dilakukannya. Do you get it? Yeah, I get it. Kini sendirilah Marnie dengan segala keterbatasannya. Dengan ketangguhannya, ia tetap melanjutkan kehidupan. Ia bersihkan noda darah di dinding rumah itu. Marnie berusaha untuk move on guys. Tak ingin teringat lagi, Marnie pun lantas mengumpulkan barang, foto dan segala yang berhubungan dengan Mike suaminya untuk ia buang di ruang basement. Tapi baru saja menginjak beberapa anak tangga, alarm di kakinya berbunyi guys. Tapi Marnie tetap menuruninya dan bergegas menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 3 menit agar tak menimbulkan sinyal kepada petugas. Sebagai seorang narapidana, Marnie pun dicibir bahkan oleh tetangga yang awalnya dekat dengannya. Bahkan saudarinya sendiri membencinya. Mungkin juga karena rasa iri yang diakibatkan ibu mereka yang lebih membela Marnie, bahkan memperjuangkan rumah itu agar menjadi miliknya. Tapi Marnie tetap percaya diri. Beruntung masih ada sahabatnya yang kadang menghiburnya meski lewat telepon. What's up, girlfriend? Scene berlanjut dengan kekecewaan Marnie dikarenakan tidak datangnya petugas listrik selama weekend.
Mau nggak mau, Marnie pun hanya menggunakan lilin untuk penerangan rumahnya. Marnie berpikir matinya lilin dikarenakan angin yang berhembus dari jendela. Ia pun lantas menutupnya. Tapi, tiba-tiba lilin itu kembali menyala. Meski kemunculannya mengagetkan, toh akhirnya kucing itu bersahabat dengan Marnie. Tak berapa lama, Marnie seolah mendengar suara. Ia pun memegang pisau untuk berjaga-jaga sambil mencari sumber suara itu. Ternyata, Marnie bertemu dengan tunawisma yang masuk dan bersembunyi lewat jendela basement rumah itu. Marnie pun buru-buru mengusirnya. Keesokan harinya, Marnie menelpon jasa pesan antar. Tak disangka, kurir itu masih muda dan berwajah tampan. Marnie yang jablay pun sudah tentu jadi salting, guys. Ditambah lagi, pemuda yang mengenalkan diri bernama Joey itu cukup humble dan tak keberatan untuk terus mengantar pesanan Marnie. Marnie tak pernah mengira, guys, di rumah itu ia bakal mengalami teror yang ngeri dan bertubi. Sesosok kepala muncul dan mengejutkan Marnie hingga ia harus terguling di tangga. Sekuat tenaga, Marnie terus berusaha meraih pintu. Perlahan dia menoleh, nampak sesosok tubuh menuruni tangga dan mendekatinya. Marnie pun tersudut dan mencoba berlari, tapi Marnie pun pingsan dan tak sadarkan diri. Kedatangan sekumpulan polisi membuat Marnie terbangun. Terlebih ia dikejutkan dengan silaunya senter yang diarahkan Seng tepat di mukanya. Marnie lantas dicecar pertanyaan oleh Seng yang tak mempercayai alasannya yang terjatuh dari tangga, guys. Seng curiga bahwasannya memar di wajah Marnie bukanlah akibat terjatuh. Seng pun mempertanyakan belum dibersihkannya noda darah di dinding, yang membuat Marnie justru semakin bingung. Dikarenakan Marnie terus mengelak, akhirnya Seng pun kembali pergi. Akibat kejadian itu, Marnie semakin waspada dalam ketakutannya. Keesokan paginya, Marnie meyakinkan diri bahwasannya tak ada yang namanya hantu. Meski merasa bingung, ia pun kembali mengecat noda darah itu. Sementara suara-suara aneh sering saja terdengar dan membuat Marnie kerepotan mencari sumber suara itu lagi. Sampai akhirnya Marnie kembali diteror oleh piring-piring yang berterbangan ke arahnya hingga membuat wajahnya pun terluka. Lalu terdengar umpatan pedas Marnie yang ditujukan untuk seseorang yang kini telah menjadi sesosok hantu. Dia adalah mendiang Mike, suaminya. Sebenarnya, Seng selalu memantau situasi Marnie, tapi mungkin karena tak adanya sinyal dari gelang kaki elektroniknya, Seng pun hanya memantau dari luar saja. Saat perayaan Halloween, Marnie pun ikut merayakan dengan menggunakan kostum putri saljunya. Ia terlihat bahagia. Lalu, Marnie pun nampak membagi-bagikan permen untuk anak-anak itu. Tapi sayang, Marnie harus menelan kekecewaan. Mungkin karena statusnya sebagai napi, anak itu pun saling berbisik dan menolaknya. Kedatangan Joy bagi angin segar buat Marnie. Pada saat Marnie memperbaiki letak gelang kakinya, ternyata tak luput dari perhatian Joy. Dan ternyata Joy telah lama tahu tentang kasus yang menimpa Marnie. Tapi pria itu tetap ingin menjadi sahabat Marnie, meski ia tahu banyak orang yang menjauhinya. Kepada Joy, Marnie bercerita kejadian yang sebenarnya ia alami dalam rumah tangganya, di mana Mike menjadi berubah sejak ia bertugas menjadi polisi. Kerap kali kemarahannya ia lampiaskan kepada Marnie. Berulang kali Marnie melapor, tapi Mike begitu lihai menutupinya. Lalu Marnie mengajukan perceraian sampai suatu ketika terjadilah insiden di mana Marnie harus membela diri manakala Mike mencoba membunuhnya dengan pisau. Beruntung Marnie berhasil merebutnya dan naluri pertahanannya pun terpaksa kebablasan. Tak cukup di situ saja perhatian Joy kepada Marnie, guys. Ia pun memberikan nomor telepon rumah dan nomor HP-nya kepada janda malang itu. Dan sebelum berpisah, Marnie menitip pesan agar Joy mau membawakan buku tentang pengusiran hantu dari perpustakaan. Setelah buku itu sampai di tangannya, Marnie langsung berantusias mempelajari dan mempraktekannya. Dalam pengusiran hantu, Marnie harus mengeluarkan seluruh benda milik Mike dari rumah itu. Lantas, ia kumpulkan botol obat, parfum, bahkan semua peralatan besar atau kecil milik mendiang suaminya. Sampai akhirnya, ia teringat baju dan foto yang ia buang di basement. Maka dengan terpaksa, Marnie harus kembali menuruni anak tangga itu.
Marnie berusaha secepat mungkin menyelesaikan misinya, sembari ia menghitung langkah kakinya. Sesampainya di basement, pintu itu pun menutup sendiri. Terang saja guys, Marnie pun dibuat gugup dengan aturan yang membatasinya. Hingga dipastikan tak ada yang tercecer, tiba-tiba Marnie dihadang oleh sosok hantu Mike. Saking terkejutnya, Marnie terjatuh. Tapi Marnie tetap berusaha mengumpulkan dan membawa koper itu, meski Marnie harus menerima pukulan dari hantu suaminya. Nampak Marnie tengah berlari menaiki tangga, tapi hantu Mike berhasil menyeret kaki Marnie. Karena ketangguhannya, Marnie pun berhasil menendang muka hantu Mike dan bergegas keluar dari tempat itu. Di saat yang bersamaan, Seng pun telah sedari tadi ribut minta dibukakan pintu. Setelah Marnie menyembunyikan koper itu, ia pun menemui Seng. Nampak Seng pun langsung ngacir memeriksa ruangan. Karena sedari tadi, Seng mendengar teriakan Marnie. Kembali Seng memaksa Marnie untuk jujur. Bahkan Seng mengira Marnie hanya dipaksa tutup mulut dan mengakui, sementara orang lainlah yang jadi pelakunya. Apalagi melihat luka-luka yang terus dialami Marnie sejak di rumah itu. I did. Seng pun marah mendengar Marnie yang tetap mengakui pembunuhan itu. Pada saat Seng mencurigai Joe dengan menyebut namanya Joseph DiCenzo yang ternyata pernah dipenjara selama 6 tahun, kini giliran Marnie yang tak mau terima. Melihat kejanggalan Marnie ini, Seng akhirnya bingung. Dia pun mengakui penyesalannya yang tak melanjutkan laporan Marnie manakala ia mendapat perlakuan buruk suaminya. Seng tak ingin merasa bersalah lagi. Maka dengan lembut pria itu pun meyakinkan Marnie untuk mengaku semata karena ia ingin melindunginya. Meski tak masuk akal, akhirnya Marnie pun mengakuinya bahwa pelaku penjahat selama ini adalah mendiang Mike suaminya. Dan benar saja guys, Seng pada akhirnya menganggap Marnie telah gila. Lalu ia pun pergi. Begitu Seng pergi, tanpa memperdulikan gelang kaki elektroniknya, Marnie langsung bergegas membawa koper barang Mike menuju mobil sampah di depan rumahnya. Scene berlanjut guys. Pada saat Marnie hendak mencuci tangannya, cincin kawinnya terlepas. Lalu dengan sengaja ia membuang cincin kawin itu di lubang wastafelnya. Karena sulit hancur, Marnie pun hendak mengambilnya kembali. Lagi-lagi, jari-jari Marnie hampir celaka dan menjadi korban hantu Mike. Marnie pun merasa sangat kesal guys, karena sulit mengusir hantu suaminya. Apalagi dengan kemunculan kembali noda darah di dinding itu. Saking kesalnya, Marnie membongkar lagi, mana tahu ada barang suaminya yang masih ada di rumah itu. Tiba-tiba, tanpa sengaja Marnie menemukan jalan yang ternyata berupa lorong. Dengan penasaran dan waspada, Marnie pun menelusurinya. Dan ternyata ada sesuatu yang tak terduga ia temukan guys, yaitu bungkusan besar yang berisi uang. Dari situlah terbukti betapa kotor dan brengseknya mendiang suaminya itu. Kesal dengan kekacauan yang ditimbulkan Mike, sejenak Marnie pun berpikir. Lalu dengan cepat ia menghubungi pendeta dan menyerahkan uang itu untuk gereja. Scene selanjutnya guys, Marnie lalu melanjutkan petunjuk dari buku pengusiran hantunya. Dengan membakar mungkin semacam dupa, ia pun berkeliling rumah sembari berbicara agar arwah Mike segera pergi dengan tenang. Masih saja suara aneh itu pun terdengar, membuat Marnie menjadi kesal. Ternyata cinta sampai mati tak cukup buat Mike guys. Hantu itu menginginkan Marnie. Tiba-tiba serangan yang bertubi-tubi pun kembali menyerang Marnie guys. Marnie yang kadung jengkel pun gak nemu lagi rasa takutnya guys. Justru Marnie menantang kembali hantu itu. Setelah serangan itu usai, Marnie yang tengah galau pun menghibur diri dengan menelpon Joy. Merasa ada yang tak beres, Joy menawarkan bahkan memaksakan diri untuk datang. Tapi Marnie menolaknya guys.
Tanpa diduga, pria tampan itu datang juga guys. Tapi kedatangannya itu tak lepas dari pengawasan Seng yang selalu setia mengawasi Marnie. Sementara Marnie berusaha menolak kedatangan Joy karena tak ingin Joy menjadi korban Mike. Tapi Joy yang tak mengerti situasi bahkan terus memaksanya. Akhirnya daripada membiarkannya basah kuyup, Marnie pun melemparkan kunci kepadanya dan membiarkan pria itu masuk. Pertemuan mereka berlangsung hangat guys, ngalahin derasnya hujan dan kuyupnya badan Joy malam itu. Lalu mereka pun membakar gairah mereka dengan langsung bergluten room guys. Tiba-tiba hantu Mike sudah nempel di atap guys. Secara kebetulan Marnie yang menyadarinya. Meski kaget, Marnie justru sengaja membuat gluten room mereka semakin hot. Alhasil hantu gila itu pun menghilang juga guys akibat cemburu. Keesokan paginya, Marnie bangun dengan ditemani Joy. Marnie pun lantas ungkapkan perasaan bahagianya. Tapi tiba-tiba Joy diserang oleh hantu Mike yang balas dendam dengan memperlihatkan kemampuan adu jotosnya, yang membuat Joy babak belur bahkan sangat mengenaskan. Marnie pun hanya bisa menangis histeris. Sampai akhirnya Marnie tak berdaya menyaksikan kematian pria malang itu. Dan hantu keji itu pun pergi meninggalkan Marnie yang pasrah dan tak berdaya. Suara jeritan Marnie ternyata tertangkap oleh pendengaran Seng yang langsung bergegas masuk ke rumah itu dengan membawa surat penangkapan Joy. Menyadari hal itu, Marnie pun beralasan tengah mandi. Meski Seng tetap memaksa, kesempatan itu ia pergunakan untuk bergegas menyembunyikan mayat Joy di lorong bawah tempat tidurnya. Dan sampailah Seng di kamar tidur Marnie, sementara anak buahnya menyusuri belakang rumah itu. Tak ada satupun yang ditemukan Seng di kamar Marnie. Tapi tanpa mereka sadari, lorong tempat disembunyikannya mayat Joy telah rapuh dan menimbulkan suara. Tapi Seng belum menemukan sumbernya. Selanjutnya, Seng menggiring Marnie menuju ke ruangan lain yang justru letaknya tepat dengan mayat Joy. Lalu tak lama atap kayu sekaligus penopang mayat Joy ambruk guys, sehingga mayat Joy jatuh tepat mengenai Seng. Seng yang shock, jijik lagi panik, kini kembali mencurigai Marnie guys. Daripada ditembak, Marnie jelas lebih baik angkat tangan kan guys. Tanpa tawar-menawar, oleh Seng kedua tangan Marnie langsung diborgol dan akan dijebloskan lagi di penjara. Lalu Seng pun segera menelpon dan melaporkan situasi itu kepada petugas yang lain. Pada saat hendak membawa Marnie, Seng lagi-lagi dibikin shock guys, karena mendapat serangan yang selama ini dianggapnya gila dan tak masuk akal. Ia kaget melihat hantu itu benar-benar Mike sahabatnya. Menyadari Mike yang tak lagi friend, Seng lalu mencoba melindungi Marnie. Pada saat Seng menembak hantu Mike, oleh sosok itu, pistol itu pun dialihkan dan mengenai tabung gas, serta menimbulkan ledakan dan kobaran api yang besar. Tak cukup di situ, hantu itu melempar Seng dan Marnie hingga terpental di ruang basement. Hantu itu masih saja kurang puas guys. Pintu basement itu pun ditutupnya dan hendak diledakannya. Sementara Marnie yang lebih dahulu sadar membangunkan Seng yang pingsan dan terluka parah, sembari ia membuka borgol di tangannya. Menyadari situasi dalam bahaya, sementara Seng yang tak kunjung sadar, setelah Marnie berhasil membuka borgol dan gelang kakinya, Marnie pun berusaha mencari jalan keluar guys. Setelah susah payah mendobrak jendela, Marnie pun berhasil keluar dari tempat itu. Mendengar Seng memanggilnya, Marnie pun bergegas masuk kembali ke ruangan yang telah penuh dengan kobaran api itu. Sambil terus memanggil satu sama lain, akhirnya Marnie pun berhasil memapah polisi itu hingga keluar dari jendela. Tapi Marnie kembali diseret masuk oleh sosok hantu Mike. Marnie yang letih pun akhirnya berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Ia berusaha memukul hantu itu, tapi kok ia sia-sia ya guys.
Untung saja Marni teringat cincin yang dipakainya. Lalu Marni melempar cincin itu ke arah hantu Mike. Dan good job guys, hantunya jadi ngilang. Kini semua telah berlalu guys. Marni pun kini telah bebas dengan kepercayaan penuh dari sang sahabatnya. Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya, segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat, dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolahin dan minterin nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time. Matur nuwun dan dadah.